balik lagi di Bakal Ngopi, bangun kolaborasi melalui Ngobrol Pintar. Halo Smart Sada People, balik lagi di Bakal Ngopi, bangun kolaborasi melalui Ngobrol Pintar. Sekarang sama aku, Sandrina, yang menemani sesi Bakal Ngopi ini edisi siswa. Nah tentunya aku tidak sendiri nih ya, aku udah ditemani dengan 3 narasumber pintar yang FYI, mereka itu adalah peraih juara umum 1 di setiap angkatan. Wow, tepuk tangan dulu ya guys ya. Nah sepertinya mereka itu udah gak sabar nih ya, karena topik kita kali ini tuh rahasia belajar asyik. Nah, jadi kita akan ngobrol tipe-tipe belajar mereka ataupun apapun itu, karena mereka ini mungkin udah ahlinya nih ya. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa perkenalan dulu nih, mulai dari yang tertua kalau gitu. Oke, jadi halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gede Triartawa. Jadi di sini saya selaku juara umum 1 di angkatan kelas 12. Saya berasal dari Panjasari. Oke, ya lanjut. Halo semuanya, saya Kade Ajeng Julieta Tanara. Saya perwakilan dari kelas 11, yaitu juara umum 1 dari angkatan kelas 11. Saya berasal dari Bantang, Bandung. Halo semuanya, saya Gede Adi Nugraha. Saya juara umum 1 perwakilan dari kelas 10. Saya asli dari Tabanan. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya ya. Jadi gimana kabarnya, baik? Sangat baik. Dan siap kira-kira nih untuk menghadapi ya, kayaknya ribuan pertanyaan. Waduh, nggak juga sih kayaknya nggak ribuan pertanyaan nih ya. Santai-santai. Jadi mungkin kita itu mau bahas bagaimana nih perasaan kalian ketika pertama kali kalian itu diumumkan sebagai juara umum. Apalagi kan baru-baru ini bulan Desember ya pengumuman juaranya. Mungkin dari yang mana dulu ya, mau menceritakan bagaimana? Oke, siapa? Ya Kak Tri kalau gitu. Oke, jadi saya duluan ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali saya mendapatkan juara 1 umum. Saya mendapatkan juara 1 umum itu pertama kali di kelas 10 semester 1. Jadi saya ceritakan yang itu aja ya. Oke. Yang pertama kali kan ya. Oh, iya. Jadi gini, perasaan saya pas itu sangat campur aduk banget. Dan seneng, sedih ada juga, tapi ada takutnya juga. Kenapa sedih? Ini sedih, seneng ya. Jadi terharu gitu. Ternyata hasil perjuangan saya selama 1 semester pas itu setara dengan juara 1 umum. Nah, terus kenapa takut? Karena takut karena beban untuk meraih itu kan lebih gampang daripada mempertahankannya. Jadi saya takut untuk gimana ya nanti mempertahankan ini gitu. Baik. Saya seperti itu sih. Dari Akri perasaannya itu awalnya kaget pasti ya, kaget. Tapi habis itu mulai takut nih gimana nih ya cara mempertahankannya. Oke. Mungkin yang lain mungkin pertamanya sama, perasaannya juga sama nih. Itu gimana? Untuk saya sendiri di kelas 11 ini baru pertama kali ya meraih juara 1 umum, karena sebelumnya di kelas 10 saya belum pernah. Saya agak kaget awalnya ya, karena kan baru naik kelas 11 itu banyak perubahan. Ada teman baru juga, pastinya banyak persaingan. Tapi tetap ya bisa jadinya tetap bisa meraih. Oke. Wow. Sangat apa ya? Perjuangannya itu juga lumayan keras nih ya. Mungkin kalau Adi gimana? Kalau saya sendiri ini baru pertama kali saya mendapatkan juara umum 1 di kelas 10. Oh. Nah, untuk perasaan saya sendiri itu ya bisa dibilang bercampur aduk lah, dari senang sama kaget itu. Karena di kelas saya sendiri ya bisa dibilang persaingannya sangat ketat. Apalagi di juara umum 2 yang cuma berbeda nilai secuil aja. Oh, secuil tapi berpengaruh nih ya. Ya, sangat berpengaruh. Menarik ya jawaban dari kalian itu, mulai dari bangga ataupun kaget dan juga takut untuk mempertahankan ataupun terharu. Tapi setelah itu ya jadi penasaran bagaimana awalnya nih, kan sekarang udah dapat juara, tapi kalau dulu tuh dari kapan kalian mulai serius mengejar prestasi? Ada yang mau? Gimana sih? Kira-kira mau siapa dulu? Oke, kalau gitu saya duluan ya. Oke.
Jadi awal mula kenapa saya bisa serius belajar itu dimulai dari SMA kelas 1. Jadi kenapa saya bisa serius pada saat itu? Karena pada saat saya SMP itu nggak pernah masuk target saya. Jadi target saya pada saat SMP itu minimal masuk ke juara umum, tapi nggak pernah kecapai, sehingga saya itu jadinya aduh gimana sih ini, gimana caranya gini. Sehingga saya pada saat masuk ke SMA ini, SMA Negeri 1 Kasada, saya langsung serius pada semuanya gitu. Saya pengen ngejar ini harus tercapai gitu. Dari sanalah saya mulai serius. Baik, jadi selain karena Swansada ini memberikan kalian kesempatan, tapi juga karena diri sendiri juga berusaha ya. Iya. Oke, baik, menarik ya. Kalau yang lain gimana nih? Untuk saya sendiri, saya mulai fokusnya pada kelas 4 SD karena sebelumnya di kelas 1-2 saya mendapatkan juara 3. Sementara di kelas 3 saya tidak mendapatkan juara sama sekali. Tapi di kelas 4 saya kembali belajar dengan giat sehingga mendapatkan juara 2. Setelah itu saya mulai terus-menerus untuk belajar dengan giat setiap harinya untuk mempertahankan prestasi saya. Oke, berarti udah dari SD nih ya mulai serius untuk mengejar juara tersebut. Oke, kalau dari Adi sendiri? Kalau saya sendiri, saya mulai serius itu dari kelas 2 SMP pada semester 2-nya. Karena pada semester 1 saya itu lebih, bisa dibilang lah, lebih bermain-main, malas sekolah, yang membuat nilai saya anjlok dan saya tidak mendapatkan juara umum 1. Nah, saya mulai fokusnya itu pada semester 2 karena saya ingin merebut kembali lah juara umum saya yang sudah diambil. Waduh, jadi dari kalian bertiga nih ya, udah dari dulu tuh emang mau meraih juara umum. Memang mimpi kalian meraih juara umum dan tentunya berhasilnya tercapai ya. Nah, kalau kita sekarang ke fase belajar kalian nih. Kalau selama fase belajar tentunya kalian itu pasti merasa lelah, capek, pengen menyerah, itu kayaknya manusiawi ya. Tapi kalian sendiri kan pernah pastinya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kayaknya yang lain tuh pasti penasaran kayak, nah, mungkin kan orang pinter itu kayak terus-terusan gitu belajar tanpa merasa lelah, kan gimana? Kalau saya nih kayak, saya merasa lelah atau capek itu pasti setiap hari. Karena saya juga memiliki kegiatan lain di luar sekolah yang membuat kegiatan belajar itu rasa ya melelahkan, capek gitu. Jadi saya biasanya untuk menghilangkan rasa capek atau lelah itu dengan cara bersosialisasi dengan teman saya. Misalnya teman saya datang ke kos ataupun saya datang ke rumah teman saya. Tetapi jika ini teman saya memang nggak ada waktu lah buat bermain dengan saya lebih memilih untuk mengurung diri di kamar dengan menonton film ataupun mendengarkan musik. Nah, oke, jadi caranya itu adalah refreshing, yaitu sosialisasi dan menonton film ya. Iya. Oke. Tidak kalah menarik, mungkin nanti jawaban selanjutnya gimana nih? Dari siapa dulu? Aja apa Kak Trim? Oke, aja. Tentu saya juga pernah merasa seperti itu ya. Di saat-saat seperti itu, saya memutuskan untuk merilekskan pikiran dengan berhenti belajar sejenak. Oke. Dengan mendengarkan lagu atau membaca novel untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Oke, menarik. Jadi tadi jawabannya itu ada yang mau bermain sama teman. Kalau Ajeng sendiri lebih sukanya dengan lagu atau enggak baca novel. Lalu kembali belajar nih ya. Oke, kalau Kak Tri gimana nih? Kalau saya sebelum itu kan kita setuju ya kalau capek, malas, apalagi sedih mungkin ya, itu kan sedih. sangat manusiawi banget bagi kita ya, sehingga kita kan perlu antisipasi itu. Jadi saya sangat setuju banget sama mereka berdua. Kunci buat kita kalau terjadi fase kayak gitu tuh ya istirahat teman-temannya. Jadi dengan cara sosialisasi, lakuin juga 7 kebiasaan Indonesia hebatnya itu, terutama yang ke-6 itu ya. Oke. Jadi bermasyarakat. Nah, itu. Boleh juga dengerin lagu itu. Kalau saya sendiri sih lebih sering keluar sama teman. Jadi saya tuh lebih sering ngobrol, tukar cerita sama teman sih biasanya kalau lagi fase kayak gitu. Seperti itu. Berarti kalian ngobrolnya tuh kalau mumet nih habis belajar, kalian sukanya bermain sama teman. Oke. Mungkin kalau kalian tipe orang yang kayak nggak mungkin kan selalu belajar, apalagi mereka ini kan walaupun peraih juara umum nggak yang benar-benar terus belajar sih. Pasti ada masa-masa mereka itu capek, tapi caranya itu adalah sosialisasi maupun cari waktu istirahat. Oke. Nah sekarang
pas istirahat nih, maunya sama teman ataupun sendiri nih. Tapi kalau masalah tentang tipe belajar, nah tipe belajar kalian tuh lebih suka sendiri atau belajar bareng sama teman? Gimana nih? Kalau saya sendiri lebih suka belajar bareng teman. Oke. Karena kita bisa bertukar ide ketika tidak mengerti tentang suatu materi pelajaran yang kita pelajari. Saya sendiri juga tipe yang kurang bisa paham sama pelajaran kalau tidak dijelaskan secara langsung. Jadi lebih mudah untuk mengerti kalau belajarnya sama teman. Oke, baik. Mungkin kalau yang lain gimana nih? Setuju nggak kalian kalau belajar lebih gimana ya? Lebih serunya itu bareng teman nih? Nah, kalau saya memiliki opini yang beda kan. Oke. Karena kalau saya biasanya itu belajar sendiri, karena kalau belajar sendiri itu ya terasa lebih tenang dan tidak ada gangguan dari apapun, yang membuat otak kita itu lebih bagus lah untuk menangkap materi. Dan biasanya juga kalau memang kita tidak tahu materi itu, kita bisa mencarinya di Google ataupun AI yang sudah tersebar luas lah di internet. Nah, berarti jadi kalian walaupun emang kalian tuh kadang bisa menangkap dengan cepat pelajarannya, tapi kalau enggak pun kalian masih bisa nyari ya di teknologi yang zaman sekarang nih, kan udah ada AI maupun Google. Oke, berarti kalian masih bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, kalau katanya gimana? Sama nih? Kalau Sama kayak saya setuju sih sama Nugraha ya. Oke. Jadi saya lebih seneng kalau sendiri aja sih belajarnya. Jadi lebih fokus sama pelajarannya, nggak perlu melihat teman gitu. Kadang biasanya kalau saya belajar sama teman tuh temennya guyon ya, jadi malah ganggu iya, jadi iya. saya. Jadi Nah, makanya saya lebih seneng sendiri aja sih. Terus kalau ada pelajaran atau materi yang kurang dimengerti itu sama juga Mungkin dengan cari di Google, AI, kan banyak tuh search engine yang lain mungkin yang ya banyak kan ya. Oh, iya. Terus tapi kalau seumpama kita tuh mumet banget, nggak ketemu di Google udah nggak ketemu, di AI udah ngawur juga jawabannya kan, mungkin AI-nya nggak Iya. 100% benar juga kan. betul. Mending kita harus tanya sama ahlinya. Jadi saya bakal nanya sama guru langsung, bu guru atau ibu bapak guru sesuai materi atau pelajaran yang saya pelajari. Oke, jadi tadi kalau bilangnya tuh mau nanya itu sama teman, kalau sekarang kalau bingung nyarinya tuh sama ahlinya langsung ya. Bener. Tapi kalian tuh lumayan kontak. Tadi kalau masalah tentang kalau capek ataupun gimana tuh refreshingnya tuh bareng teman. Tapi kalau tipe belajar tuh kalian lebih suka sendiri maupun sama teman. Gimana tuh? Jadi kayak kalian tuh antara extrovert dan introvert berarti ya? Bener banget. Jadi kita tuh ambivert jadinya Nugraha. Ambivert, Bener, kenapa? campuran. Soalnya kalau lagi sendiri tuh, kalau santai tuh lebih seneng bersama-sama kan ya. Bersama-sama. Kalau lagi serius emang harus fokusnya tuh dapatnya kalau lagi sendiri aja gitu. Oh, jadi ibaratnya kalau senang-senang tuh sama yang lain, kalau lagi tertekannya tuh sama sendiri. Biar orang lain nggak ikut. Oke, menarik. Nah, kalau belajar nih ya, kan kalian ada yang bilang suka belajar bareng teman maupun sendiri. Nah, sekarang kalau kita bicarakan tentang waktu belajar kalian tuh sukanya belajarnya tuh sebentar nih waktunya, tapi konsisten, atau kalian suka yang waktu belajarnya itu lama, mengambil berapa jam gitu, tapi jarang. Gimana nih? Untuk saya sendiri tipe belajar yang sebentar tapi konsisten. Karena kalau saya berusaha belajar lama gitu, saya malah merasa tertekan. Jadi lebih enak buat saya kalau belajarnya sebentar namun konsisten. Oke, jadi pertama nih ya, belajar sebentar tapi konsisten. Nah, kalau yang lain gimana nih? Ada yang setuju nggak sama opini Ajeng? Nah, kalau saya ini sangat setuju dengan opini Kak Ajeng, karena saya juga memilih untuk belajar sebentar tapi konsisten. Karena kalau belajar sebentar dan konsisten itu membuat kita lebih lama mengingat materinya, yang membuat kita lebih bisa dibilang memahami. Oke, ya. Oh, tadi kita udah tahu jawaban mereka tuh sama kan, sebentar tapi konsisten. Nah, kalau katanya kayaknya sama atau beda nih ya? Kalau saya kayaknya sekarang beda ya sama, Beda, oke. sama Teman-teman kita di sini. Jadi saya lebih senang kalau belajar itu lama tapi jarang. Ada alasannya teman-teman. Jadi kayak gini. Kalau ketika saya belajar lama itu saya jadinya masih Tunggu dulu. Sebelum itu saya biasanya lamanya itu seminggu sekali itu teman-temannya. Jadi saya ngerangkum seluruh pelajaran yang bakal dipelajarin di minggu depan.
Nah, jadi di sanalah saya terus pelajari. Jadi saya di sana ngerangkum seluruh materinya, sehingga di hari belajarnya itu saya tinggal baca-baca aja gitu, dan bakal ingat jadinya. Terus juga karena itu saya bisa ngerjain yang lain jadinya, nggak ada batasan jadinya. Terus jadi saya kan ikut OSIS gitu. Pada saat ikut OSIS nanti takutnya di hari Senin gitu diminta jadi OSIS upacara, kan nggak keganggu jadinya gara-gara belajar konsistennya itu. Kalau saya sih seperti itu. Oh, jadi setelah belajarnya lama ini nanti Kak punya waktu ya untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Mungkin teman-teman bisa setelah mendengar jawaban dari ketiganya ini, dari Adi, Ajeng, ataupun ke Kak Tri, bisa memikirkan mungkin kalian itu tipe belajar yang mana juga nih, yang sebentar tapi konsisten atau lama tapi jarang. Oke, kita lanjut aja nih ya. Setelah kita belajar tentang kita bahas tentang waktu belajar kalian. Gimana kalau nih tentang mata pelajaran? Jadi menarik ini. Walaupun kalian pernah juara umum, tapi tentunya kalian pernah merasakan sesuatu di mapelnya ini kesulitan. Kalian sendiri ada nggak kira-kira kalau kesulitan? Mata pelajaran yang paling menantang nih, dan cara mengatasinya gimana? Nah, kalau dari saya nih Kak, saya ada di mapel bahasa Bali. Karena pergaulan saya dulu itu lebih ke orang kota lah, bisa dibilang, yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Bali. Tapi walau saya ini memang kekurangan lah di bahasa Bali, tapi saya mencoba untuk memperbaikinya dengan ya belajar lebih giat, lebih fokus lah dalam pembelajarannya, dan juga lebih sering untuk menggunakan bahasa Bali di kehidupan kita sehari-hari aja. Oke, jadi kamu tipenya yang mau mengatasi hal tersebut ya, agar tidak terus kesulitan. Nah, kalau yang lain gimana nih? Apa ya mapelnya yang paling menantang? Untuk saya, pelajaran yang paling menantang itu kimia, karena banyak sekali rumus dan hafalannya. Jadi saya cukup kesulitan. Untuk cara mengatasinya, saya bakal lebih mendengarkan guru di kelas dan juga lebih aktif dalam bertanya. Namun setelah pulang ke rumah, saya akan mengulangi kembali materi tersebut. Oke, jadi tadi tuh kembali sekarang ke IPA nih, kimia nih. Kayaknya yang teman-teman yang lain juga setuju, mungkin kimia itu juga mapel yang paling menantang ya, karena harus hafalan lah atau gimana itu, dan juga ada angka-angkanya mungkin ya. Kalau Kak Tri sendiri gimana? Kalau saya sama juga kayak Ajeng, tapi ada tambahan lagi satu mapel yaitu biologi teman-teman. Jadi biologi sama kimia tuh bagi saya sebuah monster ya. Apa monster? Karena kayak slam dia, slam banyak banget, ya banyak banget hafalan, banyak banget istilah-istilah yang jarang didengar lah gitu. Ya kan, apalagi ada pakai bahasa Inggrisnya juga kan, jadi kan agak sulit kan ya. Nah tapi semenjak dari dulu juga semenjak saya sekolah di sini, saya menggunakan namanya permainan teman-teman. Jadi pakai kartu, background, quiz gitu. Wow. Jadi di sana tuh saya bakal buat soal-soal yang dimana soal-soalnya itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Contohnya itu hafalan. Jadi jawabannya tuh nanti hafalan-hafalan yang perlu saya hafalin di mapel biologi kimia itu. Nah, jadi setiap harinya itu saya mainin itu sampai hafal. Nah, kayak gitu jadinya. Enggak, saya kan bisa nyimbangin jadinya di kelas. Nice, jadi kalian kayaknya mulai tahu nih ya tips-tips bagaimana cara mengatasi mapel yang paling menantang. Udah tadi bahasa Bali, mulai dari kimia, biologi, ataupun nanti kalian ada yang paling menantang itu matematika mungkin ya. Kalian bisa menggunakan tips-tips dari mereka nih. Tadi ada yang pakai game nih, bisa pakai Kahoot atau Wegram, menarik. Nah, sekarang gaya belajar. Kayaknya kalian punya gaya belajar yang beda-beda nih ya. Mulai ada gaya belajar yang mendengar, melihat visualnya, ataupun praktek. Dari kalian sendiri gimana? Lebih suka? Siapa nih ya? Oke, kalau itu dari saya dulu ya. Oke. Kalau saya itu ke lihat plus praktek. Jadi saya lihat dulu kayak gimana konsepnya, kayak gimana sih cara kerja dari materi tersebut atau pelajaran tersebut ataupun apapun itu yang menyangkut dengan pembelajaran. Jadi saya lihat dulu kayak gimana cara kerjanya. Nah, setelah itu baru saya praktekkan. Nah, kayak gitu biasanya otak saya sangat cepat kali nangkapnya kalau kayak gitu. Dengan cara melihat langsung dipraktekkan gitu. Kalau mendengar tuh bagi saya kurang. Jadi pokoknya dari visualnya lalu praktekkan. Oke.
Kalau yang lain gimana nih? Ada yang sama mungkin sedikit-sedikit atau campurannya juga? Kalau saya sih campuran dari ketiganya. Oh, oke. Karena terlebih dulu saya bakal mendengar penjelasannya, lalu melihat contoh langsungnya, baru mempraktikkannya. Tapi yang paling efektif itu kira-kira yang mana dari salah satunya? Saya sih lebih ke mendengar. Oh, mendengar. Jadi kalau mendengar lebih menyerap nih. Kalau Adi gimana? Nah kalau saya sendiri itu tidak beda jauh dengan Kak Devi ya, karena saat belajar itu saya lebih memilih untuk melihat terlebih dahulu, melihat bagaimana lah cara kerjanya, baru langsung saya praktekkan agar lebih tajam lah cara saya untuk memahaminya. Oke, berarti dari kalian tuh nggak kalah jauh ya. Kalian tuh suka juga mempraktekkan langsung. Karena kayaknya penting ya, dari abis belajar, abis melihat maupun mendengar, kalian langsung praktekkan dan itu bisa menyerap ya ke otak kalian. Otak kita. Dan teman-teman saya ingatkan ya, teman-teman kalau nanti ketika mau masuk ke SMA itu tolong dicek dulu, nanti kalian tes dulu ke gaya belajar kalian kayak gimana, sehingga kalian kan pada saat masuk tuh jadinya ngerti lah, oh kayak ini cara belajar saya, jadi nanti pada saat belajar kayak gini aja caranya. Nah, oke, itu tips dari Kak Tri langsung ya. Jadi kalian sebelum mau masuk ke SMA mungkin kalian cari-cari tahu dulu nih bagaimana cara belajar kalian yang paling efektif menurut kalian. Nah, kalau tentang gaya belajar nih ya, tadi kan kita udah bahas kalau kalian sukanya itu yang melihat langsung atau mendengar ataupun langsung mempraktekkan. Kalau kalian sendiri pas belajar sendiri nih ya, pernah pakai metode atau cara yang unik nggak? Kayak nggak biasa gitu loh, yang lain-lain tuh pakai. Mungkin dari kalian ada nggak ya? Kalau aku sendiri sih nggak ada ya. Oh. Aku belajar kayak biasanya, itu membaca materi, mencatat, lalu mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Oke, kalau dari Ajeng mungkin belum, tapi kalau yang lain nih gimana? Kalau saya sendiri juga sama kayak aja, ya belajarnya seperti biasa aja, mencatat, gitu, menulis, sama inilah membaca seperti biasa. Jadi belajarnya tuh ya normal aja ya. Tapi jadi curiga nih ya, kayaknya Kak Tri paling belakang jawab, jadi ada cara unik nih. Bisa kasih tahu nih ya? Oke. Jadi saya dari kelas 1 tuh pernah nyoba beberapa cara ya. Waduh. Beberapa metode belajar yang katanya sih efektif. Tapi saya bakal bilang satu yang beneran efektif bagi saya. Jadi cara belajarnya itu, metodenya itu adalah pertama, kita tuh pelajarin seluruh materi yang bakal kalian pelajari. Nah setelah itu, besoknya atau kapanpun kalian bertemu dengan orang, coba kalian jelasin ke orang tersebut dengan sepengetahuan kalian gitu. Jadi kan ketika orang itu berhasil atau alias mereka itu mengerti dengan apa yang kita omongkan atau kita kasih tahu ke mereka, kita berhasil belajarnya. Oh, jadi kita kayak guru gitu ya? Ya, jadi kita simulasi jadi guru jadinya kan. Wow, baik. Bagi saya itu sih efektif ya, karena saya sempat nyoba itu pada saat kelas 11 itu. Itu dan mereka mengerti, berarti ya lumayan lah untuk meningkatkan. Berhasil berarti ya. Ya. Kalau yang lain, metode yang lain ada nggak nih? Ada sih lagi metode, jadi metodenya tuh pertama pelajarin lagi materinya, pelajaran itu dipelajari, terus besoknya itu atau mungkin ya besoknya itu pada saat pagi hari mungkin subuh, jadi mungkin siapa tahu kalian belajarnya malam, terus di subuhnya itu bangun, catat seluruh apapun yang kalian ingat gitu loh. Jadi dicatat seluruhnya, jadi kalian tahu mana sih kekurangan kalian. Nah nanti kekurangannya itu kalian pelajarin lagi, terus diulang kayak gitu, dan kakak yakin kalian pasti bisa jadinya. Waduh, jadi ini lumayan juga ya tips-tipsnya dari Kak Tri ini. Kayaknya dia mencicipi semua metode cara belajar yang unik ya. Ada lagi nggak? Masih banyak mungkin. Kalau gitu lanjut aja gini. Sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman. Nanti kalau kalian udah masuk di SMA Negeri 1 ke sana, nanti kakak sendiri yang nyari kalian. Oke, atau kalian boleh nyari kakak ke rumah, boleh, ke kelas juga boleh kok ya. Nanti bakal tak ajarin lah beberapa. Langsung berhadap sama yang ahlinya, oke. Nah, tadi kita udah cari tahu tentang gaya belajar kalian, terus metode belajar nih yang unik bagi kalian ya, yang kalian kita coba ini. Terus singgung dikit nih ya tentang nilai. Gimana? Siap nggak nih? Siap nggak? Nah, kalau misalkan nih, nilai kalian tuh pernah nggak sih turun atau kalian gagal menargetkan nilai kalian? Siapa dulu nih ya yang mau jawab nih? Pernah nggak sih?
Pernah. Oke. Tapi daripada membuat mental saya jadi down, itu lebih ke mendorong saya untuk melakukan lebih baik di ulangan selanjutnya atau penilaian selanjutnya. Jadi mungkin lebih keras lagi belajarnya ya. Kalau yang lain gimana? Sama juga nggak tuh? Ya, kalau saya bisa dibilang sama juga dengan Kak Ajeng. Ya karena pada SMP itu ya saya lebih bisa lah dibilang kayak orang malas, nggak pernah sekolah gitu. Ya pada semester 2 itu apalagi ini apa namanya? Saya itu pernah izin sampai 30 kali karena saya malas sekolah yang Aduh. bisa ini apa bikin nilai saya sangat drop di sana. Dan saya juga kehilangan gelar juara saya. Waduh. Jadi berarti itu mempengaruhi mental. Bagi saya sih tidak, malah mendorong saya untuk lebih semangat sekolah sama semangat belajar. Jadi bukannya yang kayak orangnya mungkin down, tapi kamu berusaha agar bisa mendapatkan juara itu lagi. Iya. Oke. Ini gimana nih kalau Kak Tri nih? Kalau saya baru banget nih ya. Jadi saya kan ikut PKA ya untuk Iya. kelas 12. Di saya menargetkan untuk semua mapel itu dapat predikat sempurna alias istimewa ya. Tapi ternyata apa yang saya targetkan itu tidak berhasil teman-teman. Jadi ada 2 mapel yang dapat predikat baik saja. Itu saya sedikit kecewa. Tapi di sisi lain juga membangun semangat saya buat lebih serius lagi. Mungkin di sana karena banyak kegiatan juga alasannya, tapi saya bakal terus mencoba dengan cara menggunakan metode-metode yang saya tadi katakan gitu, dan juga bakal lebih banyak meluangkan waktu ke pelajaran. Apalagi sekarang saya sudah selesai menjadi ketua OSIS dan bisa fokus kepada pelajaran. Oke, baik. Jadi setelah mendengar ya bagaimana keluhan kalian, maksudnya cerita kalian nih, mungkin kalian tuh teman-teman di luar sana yang pernah merasa mentalnya down setelah tahu kayak aduh nilaiku turun, aduh gagal target. Kalian mungkin jangan terlalu terbawa ya. Kalian bisa berusaha kembali agar kalian bisa memenuhi ekspektasi kalian sendiri. Tarik. Oke. Lanjut. Nah, motivasi ya. Kita langsung saja nih. Kalian punya megang motivasi nggak sih? Apa sih motivasi terbesar kalian nih? Untuk yang apakah karena pengen banggain orang tua atau memang kalian tuh punya target karir yang ambisius? Kalau untuk saya sendiri, saya punya target karir ya. Oke. Tapi tentu saja saya juga ingin membanggakan orang tua saya. Membanggakan orang tua. Nice. Yang lain gimana? Mungkin sama atau gimana? Nah, kalau saya sama juga dengan Kak Ajeng, karena saya juga memiliki target karir itu untuk ya teruslah menjadi juara 1 dan juga ingin membanggakan orang tua sih, karena orang tua saya yang selalu menyupport dari jauh gitu. Oke, yang lain gimana? Kak Tri gimana? Kalau saya setuju juga sama duannya. Jadi ngebanggain orang tua itu ibarat Bahan bakar bagi saya. Kalau orang tua saya bangga, saya jadi terbakar buat lebih menjadi berprestasi. Terus di sisi lain juga saya menjadikan cita-cita itu menjadi sebuah tujuan. Jadi orang tua, banggain orang tua adalah bahan bakarnya dan cita-cita saya adalah tujuannya. Itu sih yang memotivasi saya buat terus berprestasi di sini, dan semoga kedepannya kita Lebih baik bersama-sama lebih baik lagi. Jadi tiga-tiga ini juga mengatakan kalau dua-duanya sama ya jawabannya itu dari karir target yang emang ambisius dan juga ingin membanggakan orang tua. Jadi tidak jauh dari kata orang tua. Tapi kalian sendiri itu pernah merasa terpaksa gitu mas? Berarti bukan dipaksa kan untuk main juara ini? Tidak kan? Iya. Berarti emang karena emang keinginan sendiri ya? Iya. Aduh. Oke. Nah, dalam hidup kalian ya selama fase belajar nih selama fase belajar kalian ada nggak sih sosok yang sangat berpengaruh nih kalian? Mungkin itu juga yang memotivasi kalian nih, selain tadi jawabannya itu dari karena target karir dan orang tua, kalian ingin membanggakan orang tua sendiri, ada nggak sosok yang berpengaruh? Saya duluan ya. Oke. Jadi ada yang bukan sesosok sih, banyak. Nah, jadi yaitu kakak kelas saya. Jadi kakak kelas saya alias angkatan sebelum saya ini banyak banget meraih prestasi-prestasi yang luar biasa dari non akademik ataupun akademik ya. Jadi
ada yang ikut OSN, lolos OSN, terus juga ada yang non akademik, banyak banget olahraganya, silat, boxing, terus ada yang jadi paskibra. Itu tuh kayak bahan bakar juga bagi saya ya. Jadi saya jadi terpacu buat ikutan juga menjadi jajaran, menjadi salah satu daripada mereka gitu. Makanya saya termotivasi oleh mereka. Wow, siapa salah satunya boleh disebutkan? Siapa tahu nanti dia nonton ya. Oke, ucapan buat Kak Daniel, Oh, Kak Tristan, habis itu Kak Andini, Kak Rani, halo. Ya, jadi kalian tuh bener-bener bikin saya Yeah. ikut termotivasi buat menjadi lebih baik lagi. Belum lagi yang lainnya masih banyak kok selain itu. Ada Kak Oke, Berlin, ya, baik. banyak. Kalau yang lain gimana nih? Sosoknya itu dari yang terdekat atau mungkin yang jauh juga yang motivasi? Kalau saya itu kakak kandung saya sendiri. Wow. Karena dia terpaksa untuk putus sekolah karena alasan pribadi, tapi dia selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi saya sebagai adiknya yang masih memiliki kesempatan untuk sekolah ingin mencapai prestasi akademik setinggi-tinggi. Waduh, baik. Jadi selain ingin membanggakan orang tua, kamu juga berusaha agar kakakmu itu bisa bangga juga kan ya? Karena dia yang selama ini apa sih istilahnya? Ya membantu ke mulai terharu nih ya. Gimana nih? Jadi penasaran juga dengan jawabannya Adi. Nah, kalau saya sendiri ada satu sosok yang sangat dekat dengan saya, Oh, siapa tuh? yaitu ya teman sekelas saya sih yang juga menjadi juara umum 2, Oh, yaitu sorry. Bayu Tirta. Bayu Tirta. Saya melihat dia itu ya sebagai sahabat sih, tapi kalau memang sudah dalam pelajaran itu saya juga melihat dia sebagai saingan yang keras lah, yang membuat saya terdorong untuk lebih dari dia gitu. Tapi kalian bersaing sehat lah ya. Ya, sehat. Terus setelah itu kalian tetap berteman. Ya, teman baik. Oke, jadi kalian kayaknya sosok yang berpengaruh di pelajaran kalian itu nggak jauh-jauh lah ya, di orang terdekat. Nah, bagi ini nih teman-teman yang lagi nonton, menurut kalian satu hal yang harus dibiasakan dari sekarang? Untuk saya sendiri yang harus dibiasakan itu adalah tidak menunda tugas. Tidak menunda tugas. Jangan menunda tugas. Oke, dengar ya teman-teman, jangan menunda tugas kalian. Nih, kalau kata Aiden jangan menunda tugas. Kalian harus kalau ada tugas langsung aja kerjakan. Kalau yang lain gimana? Nah, kalau dari saya nih ya, untuk teman-teman di luar sana, ya saya minta untuk ya ubah mindset kalian yang dari bilang tidak bisa menjadi bisa. Karena pada dalam seseorang itu memang memiliki bakat yang berbeda-beda, yang bisa diasah menjadi ya, senjata kita ke depannya. Siap, waduh. Nah, terakhir nih, terakhir. Oke, dari saya sih mulai bangun dari hal yang kecil teman-teman. Kayak bangun lebih awal, habis itu baca buku 5 halaman sampai 10 halaman per hari gitu. Terus ditingkatkan itu. Soalnya sesuatu yang besar itu harus dimulai dari hal yang kecil gitu. Jadi bagi saya, kalau kalian mau growth gitu, tumbuh, mulailah dari hal yang kecil kayak gitu. Oke, menarik ya nih ya. Apa pesan-pesan dari kalian yang bertiga nih ya? Nah, aku ada kata-kata nih, tapi kayaknya bakalan kurang. Dan aku mau kalian lengkapin. Tapi ya ini ya, belajar akan terasa lebih asyik kalau bagaimana? Udah ada yang terpikir belum ya? Belajar akan terasa lebih asyik kalau Kita ya. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi belajar bakal lebih asik kalau kita tahu apa yang kita pelajari dan apa maknanya bagi kedepannya. Ya nggak teman-teman? Kalau kita tahu apa fungsinya kita belajar, pelajaran itu bakal asik nggak sih? Contohnya kalau kita belajar fisika, mungkin materi relativitas. Kenapa sih bumi itu kayak gini? Kenapa sih kita kena gravitasi Ya, kayak gini kan gitu? gravitasi. Itu bakal seru teman-teman. Kalau kita tahu apa sih makna kita belajar. Apa fungsinya lah ya, Fungsinya, ya. Jadinya benar. kita tuh terdorong agar tahu materi itu kan. Iya, benar. Kalau yang lain, belajar akan terasa lebih asyik kalau Belajar akan terasa lebih asik kalau belajarnya bersama teman. Oke, betul, belajarnya bersama teman. Karena tadi juga kan Kita bisa saling menukarkan pendapat, Iya. menyalurkan ide, dan juga melihat perspektif yang berbeda. Oke, jadi Benar.
Boleh. Nah, buat tadi nih, gimana? Nah, kalau dari saya sendiri, belajar akan lebih asik kalau kita itu memiliki pemikiran yang luas. Wow, wawasan yang luas. Oke, kenapa? Ya karena kalau kita memiliki wawasan yang sempit, pasti pelajarannya akan tetap di situ-situ saja dan tidak mau berkembang. Oh, jadi tidak beda jauh lah ya tadi kayak Kak Andre itu kalau kita tahu apa yang kita pelajari, jadi kita tahu fungsinya apa dan jadi kita terdorong untuk tetap mempelajari tersebut kan ya. Nah, tidak terasa kayak kita tuh udah selesai loh. Masa? Iya, kita iya. Katanya Kita udah pertanyaan tadi. Iya, 1000 pertanyaan yang saya rangkum nih ya. Mungkin yang dari teman-teman itu penasaran kayak gimana sih cara jadi kalian gitu sebagai peraih juara umum 1. Apalagi mungkin saya ingin mencoba ya dari tips-tips kalian ini. Mungkin biar tidak stres gitu ya. Nah teman-teman, itulah sesi obrolan kami, yaitu membahas rahasia belajar asyik. Ternyata kita sudah mendengar ya bagaimana tipe belajar mereka, tips cara mengatasi kelelahan, dan mungkin selanjutnya kita akan membahas topik yang lain. Namun sebelum itu saya minta maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya maupun dari mereka yang lain. Dan bye-bye! Oke, sebelum itu kita keluarkan dulu jargon kita ya. Semansada Jaya Widya Suwika.